Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fadli Trigadi Purba di Ruang Investigasi, di mana fakta-fakta kita ungkap tanpa ditutup-tutupi. Nah, oke, baik. Teman-teman, kali ini kita bakal membahas tentang etika jurnalisme data dan investigasi dalam bingkai landasan hukum jurnalisme. Nah, oke. Definisi jurnalisme data dan investigasi. Jadi jurnalisme data itu merupakan suatu praktik jurnalisme yang dilakukan dalam mengumpulkan data-data serta fakta-fakta data yang kemudian dikerjakan untuk memberikan gambaran atau suatu peristiwa dan seringkali disajikan melalui infografis untuk menceritakan informasi yang kompleks. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk menciptakan pemahaman bagi khalayak banyak. Nah, kemudian jurnalisme investigasi ini didefinisikan sebagai sebuah aktivitas mengumpulkan dan menerbitkan berita yang bersifat investigatif. Jadi ini adalah sebuah penelusuran yang panjang dan mendalam terhadap suatu kasus yang dianggap memiliki kejanggalan dan bersifat rahasia. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk mengungkap kejahatan atau pelanggaran yang seringkali merugikan kepentingan publik. Kemudian ada prinsip utama dari etika jurnalisme data ini. Jadi ada beberapa etika utama yang harus dipegang dalam jurnalisme data ini. Yang pertama itu adalah kejujuran atau honestly. Maksudnya adalah jurnalisme ini wajib menyampaikan fakta apa adanya tanpa adanya manipulatif, dan kemudian tidak boleh adanya mengubah atau menghilangkan sebuah data demi mendukung dari narasi tersebut. Nah, kemudian adanya transparansi. Jadi di sini harus ada keterbukaan mengenai sumber data yang diambil, kemudian metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tersebut. Nah, hal ini agar bagaimana publik itu dapat memverifikasi informasinya. Nah, kemudian ada akurasi. Jadi maksudnya adalah hal ini menjadi kunci karena kesalahan kecil dalam menganalisis ini bisa menyebabkan atau bisa menyesatkan gitu. Jadi ini memerlukan proses yang sangat penting gitu, seperti data cleaning dan website gitu. Dan validasi juga. Nah, kemudian ada verifikasi. Jadi ini kita lakukan untuk memastikan keabsahan atau kesolidan dari data yang kita peroleh ini, yang dimana verifikasi ini tidak hanya pada angka tetapi juga pada konteks sosial di balik data tersebut. Nah, kemudian adanya tanggung jawab sosial. Jadi jurnalisme ini harus mempertimbangkan dari apa yang akan disampaikan ke publik ini terhadap dampak data publikasi ini. Contohnya ini akan menimbulkan kepanikan atau diskriminasi atau pelanggaran privasi. Nah, yang ketiga itu ada perbedaan etika jurnalisme data dan investigasi. Jadi meskipun keduanya memiliki tujuan untuk mengungkapkan suatu kebenaran, akan tetapi fokus dari masing-masing ini berbeda. Karena fokus pada jurnalisme data itu dia ini pada etikanya dia menitik beratkan pada akurasi, transparansi, dan interpretasi dari data yang coba diulah. Nah, kemudian tantangan utamanya adalah bagaimana kita bisa menghindari manipulasi data atau kemudian kesalahan dari interpretasi data, kemudian pelanggaran privasi saat kita mencoba mempublikasi data pribadi. Nah, kemudian fokus pada jurnalisme investigasi ini kita itu lebih berfokus pada integrasi dalam kita mengungkapkan fakta tersembunyi tersebut. Nah, kemudian tantangannya juga ini adalah bagaimana kita menyeimbangkan antara hak privasi dan kepentingan publik. Kemudian serta kita ini berkewajiban untuk melindungi rahasia yang telah narasumber sampaikan demi keamanan mereka. Nah, kemudian ada perlindungan hukum dan tantangan di Indonesia. Nah, kemudian landasan hukum. Jadi perlindungan jurnalis ini diatur pada Undang-Undang Nomor 40 seperti biasa ya, tahun 1999, yaitu tentang pasal 8 Undang-Undang Pers. Secara spesifik dia di sini dinyatakan bahwa
seorang wartawan itu mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Nah, kemudian juga ada tantangan praktis. Jadi kita menyoroti bahwa implementasi perlindungan hukum ini masih lemah, yang dimana jurnalisme di lapangan itu terutama jurnalis investigasi ya masih sering mendapat intimidasi, ancaman, dan kekerasan. Nah, kemudian dampak dari pelemahan. Jadi ketidakpastian hukum ini memicu munculnya fenomena self censorship. Jadi ini sensor diri. Jadi jurnalis ini menjadi takut atau memilih untuk bungkam daripada mengungkapkan informasi sensitif karena khawatir dirinya atau keluarganya akan berada di bawah tekanan atau ancaman gitu. Nah, kemudian ada yang terakhir itu mekanisme pengawasan dan penegakan etika. Jadi Dewan Pers ini adalah lembaga independen yang dimana dia itu berfungsi untuk tadi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan pelaksanaan kode etik jurnalistik KEJ yang ada 11 poin tersebut. Nah, kemudian mekanisme penyelesaiannya ini sendiri ketika adanya penyelesaian pelanggaran etika ini melalui Dewan Pers tadi yang dimana dia mengutamakan pendekatan keadilan restoratif gitu. Nah, kemudian ada peran dari KPI. Jadi tugas KPI di sini adalah untuk menyediakan media penyiaran sendiri. Jadi Komisi Penyiaran Indonesia ini juga berperan untuk mengawasi konten termasuk berita investigasi sendiri. Nah, kemudian ada sisi kelemahan sistem. Jadi terdapat batas tipis antara pelanggaran etika yang dimana ini ditangani oleh Dewan Pers dan tindak pidana yang dimana ini ditangani oleh kepolisian. Jadi hal ini terkadang membuat pelanggaran serius terkesan hanya diselesaikan secara etis tanpa efek jerah hukum gitu. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada Learning Journal kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.